Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Saat ini kita hidup di era di mana perhatian manusia adalah komoditas yang paling mahal. Perusahaan besar maupun instansi pemerintah berbondong-bondong mencari cara agar pesan mereka didengar. Kenapa kami masuk ke B2B? Di pasar saat ini ada kesenjangan besar. Studio game besar biasanya fokus pada proyek jutaan dolar, sementara developer indie seringkali kurang memiliki manajemen profesional untuk menangani klien korporat. Kami mengisi celah itu. Kami membawa profesionalisme studio besar, namun dengan fleksibilitas dan efisiensi biaya yang dicari oleh sektor bisnis. Pertama, kita akan membahas customer segments. Pada bagian ini menjelaskan siapa saja target pelanggan yang dilayani oleh B2B game development ini, serta alasan mengapa mereka membutuhkan solusi berupa game. Berbeda dengan game B2C yang langsung menyasar pemain individu, model B2B berfokus pada organisasi, institusi, dan perusahaan sebagai klien utama. Dalam konteks B2B game development, game tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa peningkatan brand awareness, edukasi, pelatihan karyawan, simulasi, hingga engagement pengguna. Oleh karena itu, customer segment pada model bisnis ini sangat spesifik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Customer segment pertama adalah sektor korporat, khususnya perusahaan yang membutuhkan game untuk keperluan marketing dan gamification. Perusahaan menggunakan game sebagai media promosi interaktif, campaign digital, atau brand activation. Game mampu meningkatkan engagement konsumen karena bersifat interaktif, berbeda dengan iklan konvensional. Contoh penggunaannya seperti minigame campaign produk, game loyalty pelanggan, dan gamification aplikasi internal. Dalam segmen ini, nilai utama yang dicari klien adalah kreativitas, efektivitas biaya, dan kemampuan studio dalam memahami brand identity perusahaan. Customer segmen kedua adalah sektor publik dan edukasi seperti pemerintah, sekolah, dan institusi pendidikan. Game digunakan sebagai media pembelajaran interaktif, simulasi kebijakan, dan edukasi masyarakat. Game edukasi membantu meningkatkan pemahaman karena menggabungkan visual, interaksi, dan storytelling. Contoh penggunaannya seperti game edukasi sekolah, simulasi pelayanan publik, dan edugame kampanye sosial. Segmen ini membutuhkan game yang intuitif, informatif, dan sesuai dengan kurikulum atau regulasi. Dalam segmen ini, faktor utama adalah stabilitas game, kemudahan instalasi, dan daya tarik visual. Kedua, kita akan masuk ke elemen customer relationship, yaitu bagian yang menggambarkan bagaimana sebuah bisnis membangun, menjaga, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Bentuk hubungan pertama adalah personal assistance, yaitu bantuan langsung yang diberikan kepada klien. Klien akan mendapatkan satu atau lebih perwakilan dari studio, seperti project manager. Peran ini memastikan komunikasi berjalan lancar dari awal hingga akhir proyek. Bentuk hubungan kedua adalah CO creation, yaitu proses menciptakan produk bersama klien. Klien tidak hanya menjadi penerima hasil akhir, tetapi terlibat aktif dalam proses pengembangan gamenya. Mitra konsultatif, studio bertindak sebagai mitra konsultatif, bukan sekedar vendor. Studio memberikan saran strategis terkait desain game, user experience, dan efektivitas game, sehingga klien melihat studio sebagai partner solusi. Lalu adalah dokumentasi dan panduan. Bentuk hubungan terakhir adalah penyediaan dokumentasi lengkap. Dokumentasi memudahkan klien dalam penggunaan. Customer relationship yang baik berdampak langsung pada reputasi dan keberlanjutan bisnis. Klien yang puas cenderung memberikan repeat order dan
rekomendasi. Ketiga, kita akan membahas elemen channel. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana produk dan layanan disampaikan kepada customer segmen serta bagaimana berkomunikasi dengan calon klien. Pada model bisnis B2B, keputusan pembelian tidak terjadi secara instan. Oleh karena itu, channels berfungsi sebagai yang memberikan informasi yang jelas, menunjukkan portofolio, serta meyakinkan klien bahwa studio memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Yang pertama ada sosial media. Platformnya seperti Instagram, TikTok, Discord, dan sosial media digunakan sebagai sarana branding dan awareness. Lalu yang kedua ada website resmi. Website resmi merupakan channel utama dalam bisnis B2B game development. Fungsi websitenya itu yang pertama ada company profile, yang kedua ada portofolio proyek, yang ketiga ada layanan yang ditawarkan, dan yang terakhir ada kontak bisnis. Website memberikan kesan profesional dan menjadi pusat informasi resmi. Calon klien biasanya melakukan riset melalui website sebelum menghubungi studio. Lalu yang ketiga ada itch.io. Itch.io digunakan sebagai platform untuk mempublikasikan demo dan portofolio game. Melalui itch.io, klien dapat mencoba langsung hasil kerja studio. Channel ini meningkatkan kepercayaan karena dapat menilai kualitas secara langsung. Yaitu value proposition, menjelaskan tentang nilai utama dan manfaat yang ditawarkan oleh bisnis kepada customer segment. Value proposition menjadi alasan utama mengapa klien memilih satu studio game dibandingkan studio lainnya. Pada model B2B, klien lebih mempertimbangkan efektivitas, efisiensi biaya, dan kesesuaian dengan tujuan bisnis. Oleh karena itu, value proposition harus relevan, jelas, dan mampu menjawab permasalahan klien. Nilai pertama yang ditawarkan adalah solusi game yang disesuaikan dengan budget bisnis klien. Studio tidak menawarkan produk yang kaku, melainkan solusi fleksibel sesuai kemampuan finansial klien. Pendekatan ini membuat layanan game dapat diakses oleh berbagai skala bisnis. Value proposition berikutnya adalah solusi yang cost efektif dan scalable. Game dikembangkan secara modular sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa membangun ulang dari awal. Hal ini memberikan efisiensi biaya jangka panjang. Selanjutnya, yaitu studio menawarkan fleksibilitas waktu pengerjaan yang menyesuaikan kebutuhan klien. Metode kerja agile memungkinkan perubahan selama proses development. Kemudian, game dikembangkan berdasarkan kebutuhan spesifik klien, bukan produk massal. Pendekatan ini memastikan hasil relevan dan tepat sasaran. Selanjutnya, multifungsi. Game dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti marketing, edukasi, training. Hal ini memperluas manfaat dan nilai investasi klien. Kelima, kita akan menjelaskan elemen key activities, yaitu menggambarkan aktivitas utama yang harus dilakukan agar value proposition dapat tersampaikan kepada customer segment. Key activities sangat menentukan kualitas produk, kepuasan klien, dan keberlanjutan bisnis. Setiap aktivitas saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Kesalahan pada satu aktivitas dapat berdampak pada keseluruhan proyek. Aktivitas pertama adalah mencari dan mendapatkan klien. Studio melakukan branding, networking, pitching kepada calon klien. Aktivitas ini menentukan keberlangsungan bisnis. Setelah mendapatkan klien, dilakukan negosiasi dan pembuatan kontrak. Kontrak itu mencakup skop kerja, timeline, biaya, dan hak cipta. Selanjutnya, perencanaan proyek adalah fondasi dari pengembangan game yang meliputi pembuatan timeline, milestone, dan pembagian tugas. Selanjutnya, produksi aset dan konten. Aktivitas ini mencakup pembuatan visual, audio, dan UI. Aset harus sesuai dengan brand klien. Kemudian, ada pengembangan game proses. Ini berupa coding dan integrasi aset. Game dapat dikembangkan sesuai spesifikasi klien. Pada tahap selanjutnya, QA dan testing. Proses ini dilakukan untuk memastikan game berjalan stabil. Bug dapat menurunkan kepercayaan klien. Dan yang terakhir itu, komunikasi dan reporting. Komunikasi rutin dengan klien adalah kunci keberhasilan. Update progress hingga menjaga transparansi.
Selanjutnya, yaitu Key Research. Pada bagian ini adalah sumber daya utama yang harus dimiliki agar bisnis dapat menjalankan key activities dan menyampaikan value proposition kepada customer. Key Research menjadi fondasi utama keberlangsungan bisnis. Tanpa sumber daya yang tepat, kualitas game dan kepuasan klien tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan key research harus dilakukan strategis. Yang pertama, yaitu sumber daya manusia. Yang terpenting dalam B2B game development adalah sumber daya manusia. Talenta utamanya yaitu game programmer, game designer, UI UX designer, 2 dimensi dan 3 dimensi artis, animator, sound designer, dan project manager. Setiap peran memiliki kontribusi yang krusial dalam pengembangan game. Selanjutnya, intellectual property dan code base internal merupakan aset strategis. Code base mempercepat proses pengembangan dan mengurangi biaya produksi. IP juga menjadi nilai jual bagi klien. Lalu, ada software dan game engine sebagai alat utama dalam produksi. Lalu, selanjutnya ada hardware yang mendukung stabilitas dan performa kerja. Device testing berfungsi memastikan kompatibilitas game. Kelima, portofolio dan reputasi menjadi aset non-fisik yang sangat penting. Klien B2B sangat mempertimbangkan track record. Yang keenam, studio dapat berbentuk fisik atau remote. Sistem kolaborasi juga dapat mendukung produktivitas tim. Sekarang kita akan menjelaskan bagian key partners. Ini merupakan pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan bisnis untuk mendukung operasional, memperluas jangkauan, serta meningkatkan kualitas layanan. Key partners ini membantu bisnis fokus pada kompetensi utama, sementara aktivitas pendukung dapat dibantu oleh mitra. Kolaborasi ini juga mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi biaya. Oleh karena itu, pemilihan key partners harus dilakukan secara strategis. Untuk bisnis kami ini, key partnersnya ada studio game besar, agensi marketing, lembaga edukasi, konsultan hukum, I.O., dan komunitas game dev. Selanjutnya ada cost structure. Ini yang menggambarkan seluruh biaya utama yang dikeluarkan oleh bisnis untuk operasional dan yang menghasilkan value proposition. Cost structure membantu bisnis memahami pengeluaran terbesar dan area yang membutuhkan efisiensi. Dengan memahami struktur biaya, bisnis dapat menentukan harga layanan secara tepat. Kesalahan dalam perhitungan biaya dapat berdampak pada kerugian proyek. Pada bisnis kami ini, cost structure-nya ada biaya SDM, biaya software dan lisensi, biaya hardware dan infrastruktur, biaya marketing dan sales, biaya legal dan administrasi, serta ada biaya operasional lainnya. Bisnis menerapkan strategi efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Contohnya penggunaan aset yang reusable dan remote working. Lalu ada revenue streams. Ini bagaimana bisnis menghasilkan pendapatan dari value proposition yang ditawarkan kepada customer segments. Revenue streams ini menjadi indikator keberlanjutan bagi sebuah bisnis. Pemilihan model pendapatan yang tepat membantu bisnis menjaga cash flow dan stabilitas keuangan. Bisnis B2B cenderung menggunakan skema pembayaran yang jelas dan terstruktur. Yang pertama di sini ada fixed price project. Ini merupakan sumber pendapatan utama, di mana klien membayar biaya tetap berdasarkan scope dan timeline yang telah disepakati. Yang kedua ada IP buyout dan source code fee. Ini didapatkan ketika klien membayar biaya tambahan untuk kepemilikan penuh atas game tersebut. Yang berikutnya ada retainer bulanan dan maintenance. Ini diperoleh secara berulang melalui kontrak retainer bulanan. Yang berikut ada hourly rate dan time-based billing. Ini untuk proyek yang fleksibel yang menggunakan sistem hourly rate atau dibayar per jam. Yang berikut ada asset creation service. Ini merupakan pendapatan tambahan. Ini berasal dari pembuatan aset game. Ini juga cukup diminati oleh studio-studio besar. Yang berikut ada consultation dan game design fee. Ini studio juga memperoleh pendapatan dari jasa konsultasi, di mana klien membayar keahlian dan pengalaman dari studio. Diversifikasi revenue streams mengurangi ketergantungan pada satu sumber.
Hal ini meningkatkan stabilitas finansial. Sebagai kesimpulan, bisnis model Canvas ini menunjukkan bahwa B2B game development bukan hanya tentang membuat game, tetapi menyediakan solusi digital interaktif bagi berbagai industri.